Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ikramul Karim. Dalam video ini saya akan meneruskan materi tentang mekatronika. Yang saya akan bahas sekarang adalah tentang aktuator. Nah, apa sih yang disebut dengan aktuator? Aktuator adalah sebuah peralatan mekanis yang menggerakkan sebuah mekanisme atau sebuah sistem yang bekerja berdasarkan arus listrik, energi listrik yang dihasilkan oleh prosesor. Nah, di mana aktuator tersebut dapat bekerja atau dapat aktif dengan cara dia dikontrol oleh sebuah microcontroller. Nah, di mana microcontroller tersebut akan merubah sinyal energi kecil, sinyal kelistrikan kecil menjadi sinyal kelistrikan yang besar untuk menggerakkan sebuah aktuator. Nah, misalnya sebuah aktuator tersebut Misalnya sebuah aktuator untuk robot pencari cahaya, di mana apabila sensor mendeteksi sebuah cahaya atau sumber cahaya, maka otomatis sensor tersebut memerintahkan microcontroller memberikan sinyal kepada microcontroller, dan microcontroller tersebut akan memberikan perintah kepada aktuator untuk menggerakkan sebuah robot tersebut untuk mendekati sumber cahaya tersebut. Nah, menurut fungsinya aktuator itu terdapat 3 jenis. Yang pertama sebagai aktuator elektrik, di mana aktuator yang mempunyai prinsip kerja ini mengubah sinyal elektrik menjadi gerak mekanik atau gerak putar. Yang selanjutnya, yang kedua, aktuator merupakan komponen penguat dan pengkonversi daya. Jadi penguat kelistrikan dari sensor ke penggerak daya, jadi sebagai kepanjangan tangan dari sebuah sensor. Nomor 3, aktuator ini menguatkan sinyal kontrol menjadi sinyal baru dengan daya yang besar sesuai dengan daya yang dibutuhkan. Nah, menurut jenisnya, komponen aktuator itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama aktuator listrik, yang kedua aktuator hidrolik, yang selanjutnya yang ketiga aktuator pneumatik, yang selanjutnya yang keempat aktuator mekanik. Dalam video kali ini saya akan membahas hanya satu jenis saja, yaitu sebuah aktuator elektrik. Nah, aktuator elektrik itu maksudnya gimana? Jadi gini, aktuator elektrik itu merupakan sebuah aktuator yang mempunyai prinsip kerja mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal gerak mekanik atau gerak putar ataupun gerak maju mundur. Nah, yang diberikan perintah oleh sensor untuk membuat gerakan yang berdasarkan kelistrikan. Nah, prinsip kerja aktuator listrik ini mempunyai di mana aktuator ini memiliki coil untuk merubah sinyal elektrik menjadi kemagnetan, di mana sinyal elektrik ini dirubah oleh kemagnetan yang terdapat dalam sebuah coil atau sebuah gulungan. Jadi coil di sini bukan coil penghasil listrik, tetapi coil sebagai penghasil tenaga kemagnetan. Dalam aktuator elektrik ada beberapa contoh. Yang pertama adalah aktuator dalam bentuk solenoid atau katup otomatis atau katup yang digerakkan secara elektrik, di mana katup tersebut digerakkan apabila dia diberikan suplai arus listrik. Nah, apa bedanya yang dengan mekanik? Kalau dengan yang mekanik, solenoid mekanik atau palep dalam bahasa Indonesianya, palep tersebut palep manual, kita harus memutarkan untuk membuka saluran atau menutup saluran. Tetapi kalau solenoid atau palep elektrik ini, dia bekerja apabila diberikan arus listrik ke dalam coil yang terdapat pada solenoid palep ini.
Nah, jadi solenoid valve ini dia berfungsi untuk membuka atau menutup saluran fluida ataupun gas yang diberikan sensor, yang diberikan kelistrikan, yang diberikan kelistrikan tenaga oleh kelistrikan yang terdapat dari sinyal sensor. Nah, jadi cara kerja motor valve elektrik ini hanya maju mundur saja, ya. Jadi ketika dia membuka maka dia akan mundur, dan ketika dia menutup dia akan maju ke depan. Nah, dalam solenoid valve ini dia memiliki yang namanya yang memiliki batang besi ke depan, atau biasa disebut juga dengan disebut juga dengan yang biasa disebut juga dengan plunger. Nah, plunger tersebut berfungsi untuk menutup dan membuka saluran fluida ataupun gas. Nah, plunger ini dapat bekerja apabila si coil pada solenoid valve ini diberikan arus listrik sehingga terdapat kemagnetan untuk menarik plunger. Nah, di dalam plunger, di belakang plunger itu terdapat sebuah pegas, di mana pegas tersebut adalah fungsinya adalah untuk membalikan valve, mendorong lagi plunger ke tempat semula. Jadi solenoid valve ini bekerja hanya menarik plunger saja. Nah, ketika plunger itu si coil tidak terdapat arus listrik atau listrik itu sudah di-cut oleh microcontroller, maka dia akan didorong lagi oleh oleh pegas pembalik untuk menutup kembali. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan motor DC. Nah, motor DC merupakan sebuah motor yang berputar dengan menggunakan arus DC atau direct current. Jadi listrik ini yang dihasilkan oleh baterai atau arus searah saja. Nah, di dalam sebuah motor listrik DC itu mengubah tenaga arus listrik DC menjadi gerakan atau energi mekanik atau gerak putar, di mana energi gerak putar tersebut dihasilkan oleh kemagnetan juga sama. Nah, di dalam sebuah dinamo listrik DC itu terdapat dua bagian. Ada yang bagian berputar, ada yang bagian diam. Bagian yang berputar disebut juga dengan rotor, sedangkan yang diam disebut juga dengan stator. Nah, motor DC tersebut akan diberikan arus oleh listrik microcontroller dalam jumlah yang besar apabila si sensor tersebut akan berputar apabila dia diberikan arus listrik. Nah, selanjutnya ada motor servo. Nah, motor servo merupakan sebuah motor kelistrikan yang biasa menggunakan sistem closed loop. Sistem tersebut digunakan untuk mengendalikan akselerasi kecepatan. Jadi akselerasi kecepatan si motor servo tersebut berfungsi apabila sistem memberikan perintah kepada microcontroller yang terdapat pada motor servo untuk bekerja. Nah, pada motor servo ini dia hanya bekerja hanya 180 derajat saja, atau dari lurus dari sebelah kiri berpindah ke sebelah kanan. Jadi tidak berputar 360 derajat. Jadi hanya memberikan putaran 180 derajat saja.
Nah, yang selanjutnya gerakan tersebut atau gerakan 180 tersebut diberikan sinyal kepada motor DC untuk berputar oleh yang namanya oleh sebuah modul yang disebut dengan PWM atau Pulse Width Modulation. Diberikan sinyal oleh PWM tersebut untuk berputar berapa derajat. Nah, ketika derajat tersebut belum tercapai, maka otomatis si motor tersebut tidak akan berhenti, tetapi terus berputar. Tetapi ketika dia sudah mencapai target berapa derajat, dia akan berhenti berputar. Nah, yang selanjutnya ada yang disebut dengan motor reduksi atau motor dinamo yang memiliki tegangan yang diberikan tegangan oleh arus AC atau arus PLN. Ada yang menggunakan arus 1 fase, ada yang menggunakan arus 3 fase. Cara kerjanya tidak jauh dengan motor DC, hanya saja di sini motor AC ini atau motor reduksi ini kemagnetannya itu dibangkitkan oleh kelistrikan dua-duanya. Ya. Jadi yang berputar dan yang diputarkan atau rotor dan stator ini mendapatkan energi kemagnetan itu dari arus listrik AC. Nah, sedangkan yang DC tersebut ada yang berbentuk magnet abadi, ada juga yang magnet yang dibuat atau magnet yang terdapat pada sebuah ada yang dibangkitkan oleh sebuah kelistrikan. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penjelasannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.